Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya Apoteker Ronald. Pada kesempatan ini semoga kalian dalam keadaan sehat semua, amin ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang vaksin Moderna, yaitu vaksin yang tahap 3 ya, atau booster. Nah, pada mungkin kalian sudah mendengar vaksin Moderna ini. Nah, yang perlu saya memberikan informasi di video ini adalah apa saja gejala atau efek samping yang akan terjadi setelah kalian melakukan vaksin Moderna. Nah, sebelum dan sesudah vaksin apa saja yang harus kita lakukan, seperti itu ya teman-teman. Nah, vaksin Moderna ini itu diklaim mempunyai efikasi uji klinik 94% ya, dalam artian sangat bagus, seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itu, karena efikasi dari vaksin Moderna ini 94%, maka akan menimbulkan gejala atau efek samping ataupun respon tubuh terhadap tubuh kita yang kuat ya. Jadi mempunyai respon atau gejala yang kuat pada tubuh kita sesudah kita menerima vaksin Moderna tersebut. Nah, kandungan dari vaksin Moderna ini yaitu terdiri dari molekul RNA yang menghasilkan protein spike virus SARS-CoV-2 ya, dimana RNA ini adalah kode untuk menghasilkan suatu protein spesifik pada tubuh kita, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara kerjanya yaitu RNA tersebut akan memberikan sinyal atau kode kepada sel kita untuk memproduksi protein spike ya, yang akan memicu pembentukan antibodi pada tubuh kita sendiri. Nah, dan kemudian akan mengaktifkan sel T, sehingga jika kalian terpapar oleh virus corona, antibodi dan sel yang sudah terbentuk tadi itu akan memerangi virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya cara kerjanya teman-teman. Nah, pada saat pembentukan antibodi tersebut, tubuh kita akan memberikan respon ya. Responnya sangat kuat ya. Pada mau vaksin Moderna ini, respon tubuh kita itu sangat kuat sehingga dapat menghasilkan efek samping yang sangat kuat. Yang pertama terjadi kemerahan atau bengkak di area penyuntikan ya teman-teman. Nah, yang kedua itu kemungkinan akan terjadi rasa kelelahan, nyeri pada kepala, nyeri otot terutama tulang belakang, menggigil, demam dan mual. Tapi kemungkinan besar respon terhadap tubuh manusia, setiap manusia itu berbeda-beda ya teman-teman. Tergantung kekuatan fisik dari tubuh kita sendiri ya teman-teman menerima vaksin tersebut. Nah, di sini yang akan saya sarankan kepada teman-teman yang akan menerima vaksin Moderna sebagai booster, itu sebelum melakukan vaksin kalian wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jaga kesehatan kalian sebelum melakukan vaksin ya. Dalam artian kalian itu harus dalam keadaan fit sebelum vaksin. Nah, tidak ada gejala demam, pusing, batuk pilek, dan tidak mempunyai riwayat alergi terhadap vaksin apapun ya teman-teman. Itu harus kita jaga ya teman-teman, atau kita identifikasi tubuh kita sebelum kita melakukan vaksin. Nah, yang kedua, tidur atau istirahat yang cukup. Nah, dianjurkan sebelum kalian melakukan vaksin Moderna ini harus sarapan pagi ya, sarapan pagi supaya badannya kuat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kalian tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan 24 jam sebelum vaksin dan sesudah vaksin ya. 24 jam sebelum vaksin dan 24 jam sesudah vaksin kalian tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan sebagai berikut. Yang pertama, paracetamol, ibuprofen, aspirin ataupun antiinflamasi non steroid. Contohnya seperti diclofenac ya, meloxicam dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh mengkonsumsi obat anti alergi ya. Karena apa?
Karena obat-obat seperti tadi itu akan dapat menurunkan respon imun kita terhadap vaksin tersebut. Ya, jadi sia-sia. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat itu, maka mengganggu respon imun kita terhadap vaksin tersebut. Jadi sudah bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah hal apa yang perlu kita hindari setelah kita divaksin 7 hari ya. Selama 7 hari setelah divaksin ya, itu yang harus kita hindari adalah seperti berenang, itu udah boleh dulu, bersepeda, jogging, fitness, dan olahraga yang menggunakan bola ataupun raket ya. Jadi kita tidak boleh beraktivitas olahraga seperti yang tadi karena dapat berbahaya pada tubuh kita sendiri ya teman-teman. Jadi tahan dulu selera atau hobi olahraganya setelah vaksin selama 7 hari itu ya. Gak boleh dulu ya teman-teman. Nah, kegiatan yang aman yang kita lakukan selama 7 hari setelah vaksin yaitu aktivitas ringan pada rumah tangga. Itu bisa kita lakukan baru jalan santai ataupun peregangan otot ya. Peregangan otot bisa kita lakukan. Nah, di sini saya kasih saran lagi sama teman-teman, setelah kalian divaksin itu kan ada efek sampingnya demam ataupun rasa bengkak atau sakit pada di area penyuntikan. Kalian bisa mengkompres di area penyuntikan itu dengan gunakan handuk dingin ya. Handuk dingin bisa kalian kompres dan peregangan otot. Nah, jika kalian terjadi demam, kalian bisa minum air mineral yang cukup ya. Nah, kalian bisa menggunakan pakaian tipis yang nyaman untuk kalian. Karena selama 24 jam setelah penyuntikan itu kalian tidak boleh mengkonsumsi obat demam seperti paracetamol, aspirin, ibuprofen. Itu tidak boleh kalian lakukan ya. Karena dapat menurunkan respon imun kita terhadap vaksin tersebut. Oke, baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Nah, di sini saya mengajak teman-teman jangan takut untuk divaksin, semuanya diawasi. Kalau kita sudah mencapai 75% atau 80% penduduk Indonesia telah divaksin, maka kita bebas dalam beraktivitas ya teman-teman. Jadi ayo kita vaksin, jangan takut, karena vaksin itu melindungi tubuh kita dari virus corona. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.